Apakah Anda pernah merasa kakinya tidak sekuat dulu? Mungkin saat naik tangga terasa lebih berat? Atau sekadar berjalan agak jauh membuat lutut terasa pegal? Jika iya, jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Kondisi ini wajar terjadi pada lansia di atas 60 tahun. Namun, tahukah Anda bahwa ada faktor-faktor kecil yang bisa memengaruhi kekuatan kaki Anda? Salah satunya adalah pola makan. Apa kabar hari ini? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang sesuatu yang penting, namun seringkali terabaikan, kesehatan tubuh kita di usia lanjut, khususnya kekuatan kaki. Kenapa kita harus peduli dengan kekuatan kaki? Kaki adalah penopang utama tubuh kita. Saat kita masih muda, kita cenderung mengabaikan betapa pentingnya menjaga kesehatan kaki. Namun, ketika usia bertambah, otot-otot dan persendian mulai melemah. Jika tidak dirawat dengan baik, hal ini bisa menyebabkan masalah serius seperti kesulitan berjalan, risiko jatuh, hingga gangguan mobilitas permanen. Lalu, apa hubungannya dengan makanan? Ternyata, ada beberapa jenis buah yang, meskipun tampak sehat, bisa memberikan dampak buruk bagi lansia, terutama bagi kekuatan kaki mereka. Apakah Anda tahu buah-buahan tersebut? Yuk, mari kita simak bersama-sama. 8 buah yang perlu dihindari oleh lansia di atas 60 tahun. Sebelum melanjutkan, kami ingin menegaskan bahwa buah-buahan secara umum adalah sumber nutrisi yang sangat baik. Namun, bagi lansia dengan kondisi tubuh tertentu, beberapa jenis buah bisa menjadi musuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Berikut adalah daftar buah-buahan yang perlu diwaspadai. 1. Durian. Siapa yang tidak suka durian? Buah ini sering disebut sebagai raja buah, karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang khas. Namun, durian mengandung kadar gula dan kalori yang tinggi. Bagi lansia, konsumsi durian berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan tulang dan sendi kaki. Durian juga mengandung senyawa sulfur yang dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Peradangan ini dapat memperburuk kondisi sendi, terutama pada lutut dan pergelangan kaki. Jika Anda memiliki riwayat asam urat, durian juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah, yang menyebabkan nyeri sendi. Selain itu, durian memiliki efek panas bagi tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit atau kembung, yang pada akhirnya memengaruhi aktivitas fisik. Misalnya, jika Anda merasa tidak nyaman setelah makan durian, kemungkinan besar Anda akan kurang aktif bergerak, dan ini dapat melemahkan otot kaki secara perlahan. Pertanyaan interaktif. Apakah Anda termasuk penggemar durian? Jika iya, bagaimana cara Anda mengontrol porsi saat menyantapnya? Bagikan tips Anda di kolom komentar. 2. Nangka. Nangka adalah buah tropis yang sering dijadikan camilan atau bahan masakan. Meskipun kaya serat, nangka juga memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Bagi lansia dengan masalah metabolisme, konsumsi nangka berlebihan dapat menyebabkan peradangan pada sendi, termasuk lutut dan pergelangan kaki. Selain itu, nangka juga mengandung karbohidrat kompleks yang dapat meningkatkan kadar gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Hal ini dapat memicu resistensi insulin, yang berdampak negatif pada kesehatan kaki. Resistensi insulin seringkali menyebabkan neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau nyeri di kaki. Nangka juga memiliki tekstur yang cukup keras, sehingga membutuhkan energi ekstra untuk mengunyah dan mencerna. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah gigi atau pencernaan, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang berujung pada penurunan aktivitas fisik. 3. Semangka. Semangka adalah buah yang menyegarkan, apalagi saat cuaca panas. Namun, semangka mengandung banyak air dan gula alami, yang bisa memicu retensi cairan, penumpukan cairan, pada tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan di kaki, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit jantung atau ginjal. Semangka juga mengandung likopen, antioksidan yang baik untuk tubuh. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang berujung pada kelemahan otot, termasuk otot kaki. Selain itu, semangka yang dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan diare atau gangguan pencernaan lainnya, yang tentu saja akan memengaruhi aktivitas harian Anda. 4. Anggur. Anggur adalah buah kecil yang manis dan kaya antioksidan. Namun, anggur juga mengandung fruktosa tinggi, yang dapat meningkatkan kadar gula darah jika dikonsumsi berlebihan. Kadar gula darah yang tidak stabil dapat memengaruhi kesehatan saraf, termasuk saraf di kaki. Bagi lansia dengan neuropati diabetik,
Konsumsi anggur berlebihan dapat memperparah gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau nyeri di kaki. Selain itu, anggur juga mengandung senyawa tanin yang dapat menyebabkan konstipasi jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Konstipasi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengurangi aktivitas fisik. Anggur juga sering dijadikan camilan ringan karena ukurannya yang kecil. Namun, inilah yang membuat orang cenderung mengonsumsinya dalam jumlah besar tanpa sadar. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol porsi saat makan anggur. 5. Pisang. Pisang adalah salah satu buah favorit banyak orang karena praktis dan kaya kalium. Namun, pisang matang mengandung gula alami yang cukup tinggi. Bagi lansia dengan diabetes atau resistensi insulin, konsumsi pisang berlebihan dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain itu, pisang juga mengandung pati resisten yang sulit dicerna oleh beberapa individu. Hal ini dapat menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan saat bergerak. Pati resisten ini juga dapat memperlambat metabolisme, sehingga lansia cenderung merasa lebih lemas dan kurang bersemangat untuk beraktivitas. Pisang matang juga memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan saraf di kaki, terutama bagi lansia dengan riwayat diabetes. 6. Mangga. Mangga adalah buah tropis yang lezat dan populer di Indonesia. Namun, mangga matang mengandung kadar gula yang tinggi, yang dapat memengaruhi kesehatan kaki jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, mangga juga dapat menyebabkan alergi pada beberapa individu, yang dapat memicu peradangan. Peradangan akibat konsumsi mangga yang berlebihan dapat menyebabkan nyeri sendi dan kekakuan pada kaki. Mangga juga mengandung asam oksalat, yang dapat memicu pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Batu ginjal ini dapat menyebabkan pembengkakan di kaki dan kaki terasa berat. 7. Pepaya. Pepaya adalah buah yang kaya enzim papain, yang baik untuk pencernaan. Namun, pepaya juga mengandung gula alami yang tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, pepaya dapat meningkatkan risiko inflamasi pada sendi kaki. Selain itu, pepaya juga mengandung vitamin C dalam jumlah besar. Meskipun vitamin C baik untuk imunitas, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan atau ketidaknyamanan pada otot. Enzim papain dalam pepaya juga dapat menyebabkan iritasi lambung pada beberapa individu, yang pada akhirnya memengaruhi aktivitas fisik. 8. Rambutan. Rambutan adalah buah musiman yang manis dan segar. Namun, rambutan juga mengandung gula tinggi, yang dapat memengaruhi kadar gula darah. Bagi lansia dengan diabetes, konsumsi rambutan berlebihan dapat memperburuk kondisi mereka. Selain itu, biji rambutan yang sering dikonsumsi sebagai camilan mengandung senyawa yang sulit dicerna oleh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, yang pada akhirnya memengaruhi aktivitas fisik. Biji rambutan juga mengandung racun ringan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Tips untuk mengelola pola makan. Jangan khawatir, bukan berarti Anda harus sepenuhnya menghindari buah-buahan ini. Yang perlu dilakukan adalah mengontrol porsi dan frekuensi konsumsinya. Misalnya, jika Anda suka durian, cobalah hanya makan 1 atau 2 biji saja, bukan 1 kilogram sekaligus. Begitu juga dengan buah lainnya, semua harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Selain itu, jangan lupa untuk tetap aktif bergerak. Melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau senam lansia dapat membantu menjaga kekuatan kaki Anda. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik. Mari berbagi pengalaman. Kami ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah merasakan perubahan pada kekuatan kaki setelah mengonsumsi salah satu buah di atas? Atau mungkin Anda punya tips lain untuk menjaga kesehatan kaki di usia lanjut? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan di usia tua. Mari kita rawat tubuh kita dengan bijak, agar kita bisa tetap aktif dan mandiri sepanjang hidup.